Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yabsutu wa yaqbidu man yasha'u min ibadihi li syuhudi jamalihi wa jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ihi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin afdali ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'i, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya serta inayah sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-qabdu huznun wadikun ya'taril qalba. Pengertian qabat di sini istilah orang tasawuf, artinya qabat itu adalah kesedihan, kesempitan yang mendatangi hati. Nah, kan genggam, tadi kan menggenggam nih. Ya, qabat itu artinya genggam. Nah, diumpamakan dengan malam gelap gulita. Sedangkan arti pada istilah yang dimaksud di sini adalah qabat itu duka cita, kesedihan, kesempitan yang ada di hati kita. Bila di hati kita ini sempit, hati kita ini rasa teganggam, hati kita ini rasa sedih. Nah, berarti itu hati kita dalam keadaan yang oleh orang tasawuf disebut qabat. Kenapa datangnya kesedihan, kesempitan itu di dalam hati tadi? Imma ada kalanya datang bisa babi fawati margub, dengan sebab keluputan yang digemari, sebab kehilangan yang disukai, baik itu perkara duniawi atau perkara akhirat. Orang yang hartanya berkurang, nah ini orang bisa hatinya menjadi qabat, menjadi sedih, menjadi sempit. Orang yang menghendaki salat tahajud di malam hari, tahu-tahu bangunan orang sudah sembahyang subuh. Nah, kepingin tahajud malam, sekali bangun jam 6, maka hatinya sedih. Nah, ini qabat. Imma bisababi bawati margubin au adami husuli matlubin, atau sedih dalam hati tadi datangnya akibat tiada berhasil yang dituntut, tiada tercapai cita-cita, baik urusan duniawi atau urusan akhirat. Urusan dunia dia menargetkan hari ini, minggu ini mesti dapat duit 1 juta rupiah. Ternyata kada dapat itu, lalu hatinya ini sedih.
Urusan akhirat dia menargetkan bahwa dalam seminggu dia mesti khatam Al-Quran. Tahu-tahu ada halangan rintangan, seminggu separuh aja belum. Nah, kalau hatinya sedih, ini qabat. Au bi ghairi sababin ma'lum, atau tanpa ada sebab yang diketahui. Kenapakah hati sedih nih? Padahal kadada kehilangan apa-apa, kadada gagal apa-apa, tapi kenapa hati sedih? Nah, itu mungkin sering dijumpai. Hati rasa gelisah, hati rasa kada nyaman, padahal kadada yang hilang, kadada yang bakurang, kadada yang gagal, tapi tiba-tiba kenapa hati jadi sempit? Nah, itu adalah bighairi sabab, tanpa ada sebab maklum yang kita ketahui. Oleh para ulama sufi, itu sebab yang tidak diketahui tadi itu adalah merupakan bekas daripada tajalli kebesaran Allah. Nah, ini Allah menampakkan sifat keperkasaannya. Kalau masuk ke dalam hati kita, nah, otomatis hati kita jadi takutan, hati kita jadi sedih. Padahal secara zahir kan ada sebab yang membuat hati sedih. Nah, itu tanpa ada sebab yang diketahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi qabat tadi adalah artinya duka cita, hati sempit, hati sedih karena keluputan yang diinginkan, atau tiada berhasil yang dicari, atau tidak diketahui sebabnya. Idza kunta ayyuhal murid fi halil qabdi, apabila engkau wahai seorang murid berada dalam keadaan qabat tadi. Nah, kita berada dalam keadaan sempit hati, kita berada dalam keadaan sedih hati. Baik karena apa? Karena apa? Pokoknya hati sedih. Fa'alaika bituma'ninati wal waqar, maka hendaknya engkau wahai murid tenang dan tentram. Nah, jangan gelisah. Jangan gelisah. Bila hati ini sedih, hati ini sempit, jangan gelisah. Jangan gelisah. Tenang, tenang. Diam artinya diam. Warruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Waktu hati kita sempit tadi, waktu hati kita susah tadi, karena masalah apa misalnya hati kita susah, sedih, kembali kepada Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam perut iwak ini, di dalam laut pula. Bagaimana kabatnya hati beliau saat, bagaimana sedih, sempitnya hati beliau. Tapi beliau tenang di dalam perut itu, tenang dan kembali kepada Allah dengan memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wal yakin anna Allah la yuridu bika illa khaira, dan yakini bahwa Allah tidak menghendaki engkau kecuali kebaikan dengan hati yang sedih tadi. Yakini itu, yakini bahwa Allah menghendaki baik dengan keadaan yang susah ini. Wala taltafit ilal basti, dan jangan engkau menoleh kepada kegembiraan. Artinya jangan hendak mencari kegembiraan baik kepada Allah apalagi kepada makhluk Allah. Kalau Allah sedang
memperbuat sesuatu kepada kita yang menyebabkan hati kita sedih, kita diam, tenang, banyak zikir, tasbih tadi. Yakini bahwa ini pasti ada kebaikan yang akan diberikan Allah kepadaku. Jangan minta hilangkan kesedihan itu. Jangan minta bukakan kesempitan itu. Kenapa sebabnya? Jangan minta dilapangkan, jangan minta dibukakan, karena pada waktu itu, pada waktu sempit itu, kita bisa mendapat sesuatu faidah yang tidak kita dapati pada waktu kita senang. Nah, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu bi isyraqin nahar. Pasti mungkin di waktu kita sedih itu kita akan banyak mendapat sesuatu yang tidak kita dapatkan pada waktu kita senang. Tunggu sampai kena Allah yang memindahkan keadaan kita kepada keadaan senang itu. Perbanyak zikir, perbanyak salawat. Jangan minta pindahkan keadaan kepada keadaan senang. Karena kita yakin bahwa ini Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Itu lebih baik daripada kita minta kepada Allah dilapangkan. Berzikir aja. Baca Quran kah, berzikir kah. Karena Nabi kita telah menyatakan bahwa orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membaca Al-Quran, itu akan diberi oleh Allah lebih daripada orang yang minta kepada Allah. Dalam kesusahan nih, ya Allah lapangkanlah hambamu, itu doa. Ini kada berdoa dalam keadaan susah, berzikir dibanyakinya la ilaha illallah atau Allah, baca Quran, Allah akan beri orang ini lebih daripada orang yang minta. Lebih daripada orang yang lebih abdal daripada orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dalam keadaan sedih, dalam keadaan sempit, diam ya. Jangan kujuk-kujuk ke sana kemari mencari ketenangan, jangan. Berdiam ya di kamar, diam ya di rumah, diam di rumah. Nah, kembali kepada Allah, banyaki zikir, banyaki salawat. Yakini bahwa Allah pasti menghendaki kebaikan dengan yang demikian. Dan kada perlu minta kepada Allah untuk dilapangkan. Kada perlu, cukup dengan zikir, lebih daripada doa. Lebih daripada doa. Nah itu waktu kita berada dalam keadaan kabat tadi. Makanya diumpamakan tadi kabat itu dengan malam yang gelap gulita. Orang bila malam tuh gelap gulita, gak di rumahnya. Kalau tuh mau lo kasih tuh kamari. Malam gelap gulita, kada ada lampu, kada ada bulan, diam di rumah. Nah waktu kabat itu pun diam.